waktu SD. Jadi teman-temanku itu tuh sangat sibuk dengan hal-hal seperti les, les bahasa Inggris, les matematika, berarti segala lebih ke macam. akademis ya? Lebih ke akademis. Sebenarnya aku tidak menyalahkan lingkungan waktu aku masa SD itu tidak, tapi dari sana aku berkaca, jadinya ternyata menjadi berbeda di usia itu tuh sulit. Awalnya mungkin ragu ya untuk jadi pasti. Kayak ke bidang organisasi segala macam, tapi ternyata justru ada poin penting lain nih gitu kan, ternyata organisasi juga membantu kita untuk berkembang gitu. Apakah memang benar sekarang benar-benar memutus menjadi seniman atau mungkin akan ada perubahan lagi? Sebenarnya tuh aku karena ini ya juga sebenarnya kan karena aku ngerasanya di umur 25 ini kan orang kan bilang quarter life crisis segala macam. Iya sih benar. Karena aku bener-bener ada di titik udah fix belum ya Dis bakal jadi seniman segala macam. Tapi menurutku iya karena dunia seni itu gak bakal lepas dari pribadiku gitu. Halo semuanya. Hai. Nama aku Gadis. Dan aku Dia. Kembali lagi di Jalanin Aja Dulu. Oke, jadi ini adalah podcast pertama kita. Karena kebetulan kita berdua yang dari latar belakang berbeda. Kalau aku tadi udah kenalin diri, nama aku Dia. Aku adalah seorang psikolog. Dan ini adik aku, boleh kenalin dulu gak diri? Halo, aku Gadis. Tapi biasanya nama panggungnya Made Gadis. Aku sebagai seniman batik asal Bali. Terus karena udah lama di Jogja, terus sekarang aku baru mulai berkarir lagi di Bali. Ya, jadi sebenarnya ini tuh adalah kesempatan buat kita untuk sebenarnya jadi pengalaman baru juga. Karena kan kita biasanya udah bekerja di profesi kita masing-masing. Baik sebagai seniman ataupun aku yang jadi psikolog. Dan juga nanti bakalan ada tambah satu lagi ya personelnya itu Baba, adik kita. Yang dia kebetulan masih kuliah tapi di ranah hukum. Nah tapi kita juga pingin nih nyoba karena ada peluang. Mau nyoba untuk podcast. Tapi di podcast ini tadi Gadis udah bilang nama podcastnya tuh Jalanin Aja Dulu. Nah kenapa kita mau nyoba untuk podcast Jalanin Aja Dulu? Itu sebenarnya karena kita gak punya ekspektasi apa-apa ya untuk podcast ini. Benar-benar jadi ruang kita untuk berbagi. Siapa tahu emang teman-teman punya pengalaman yang sama kayak kita. Relate juga. Tapi sebenarnya kita gak mau jauh-jauh ya pembahasannya. Lebih ke arah apa yang udah kita alamin. Terus apa sebenarnya yang jadi permasalahan kita. Karena kita udah lama merantau di Jogja gitu. Betul. Pas pulang ke Bali ternyata ada banyak hal yang harus kita pelajari. Meskipun kita lahirnya dan besarnya di Bali. Tapi ternyata menyesuaikan diri dengan budaya Bali lagi di usia kita yang ternyata sudah beranjak dari remaja ke dewasa. Itu benar-benar jadi pengalaman yang luar biasa sih buat kita. Dan ini kita mau sharing tentang itu. Kalau boleh tahu nih Gadis, kira-kira kesehariannya tuh apa sih kesibukannya? Boleh cerita gak? Biar tahu juga. Sebenarnya sih sekarang kesibukanku ya, aku lagi mulai menata hidup. Sebenarnya karena menurutku itu ternyata setelah aku kuliah kurang lebih 5 sampai sekitar 6 tahun menetap di Jogja itu banyak hal yang terjadi di kehidupanku, mulai dari aku nemuin akhirnya titik terangnya gimana sih caraku berkarir di dunia seni. Terus ternyata aku kan merasa beruntung banget karena diberikan segitu banyak privilege juga dari orang tua, dari lingkungan sekitar, terus dari segala macam ranah itu. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu ternyata yang aku inginkan itu tidak jauh berbeda dari dunia seni gitu. Sebenarnya kan dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu tuh sebenarnya gak jauh-jauh dari seni apapun itu gitu. Makanya sekarang kenapa aku bilang menata kembali itu karena sekarang aku di umur 25 ini ternyata udah nemuin titik nyamannya aku mulai dari berkarir di dunia seni. Terus ternyata dunia seni itu ada banyak gitu. Entah itu aku bisa menuangkan ide-ide berkesenianku itu karena dari pengalaman pribadi, terus karena dari bertemu orang-orang di lingkungan sekitar, saling berkeluh kesah segala macam. Ternyata itu juga bisa
memotivasi aku untuk berkarir dan juga berkesenian gitu. Oke. Berarti itu kan tentang kesibukan emang berkesenian. Iya. Nah, berarti kan kita kesibukan sehari-hari emang sih jalanin profesi gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita jalanin profesi ini, apalagi dari Jogja ke Bali, pasti kan tadi kayak tadi kita bilang harus adaptasi dulu sama lingkungannya segala macam. Betul. Nah, kalau aku secara pribadi juga ngerasa moga sih benar-benar kayak agak sulit beradaptasi gitu, karena mungkin di Jogja karena sudah terlalu lama dan bisa menikmati ketemu teman-teman di sana kan juga berbeda gitu, dari latar belakang berbeda-beda. Tapi kalau kita lanjut lagi selain mungkin aktivitas, apa sih yang mungkin jadi kendala nih ya pertama kali pulang ke Bali, apalagi kan kita profesi kita bisa dibilang berbeda ya gitu, karena kan kalau balik ke kampung di keluarga kita terutama itu belum keluarga besar secara garis umum. Itu belum ada yang jadi psikolog, belum ada yang jadi seniman gitu. Terus di ranah hukum juga. Iya, ranah hukum juga. Jadi sebenarnya kita bertiga punya latar belakang yang sangat jauh berbeda dengan keluarga kita. Dan yang sebenarnya mau kita bahas itu tentang ini juga, karena tumbuh di lingkungan yang mungkin sudah ada banyak sekali mayoritasnya, tapi kita menjadi minoritas tuh kayak gimana sih gitu kan. Iya, betul. Penyesuaiannya cukup sangat susah. Ya, sangat sulit. Tapi sebenarnya mau ceritanya sebenarnya seperti apa sih kalau kita jadi beda gitu. Kalau kamu sendiri ada gak pengalaman kayak mungkin pertama kali bilang mau jadi seniman gitu. Kan gak semua orang ngerti tentang seniman gitu. Ada gak pengalaman? Sejujurnya ya, kan pengertian atau gimana ya, pandangan orang tentang menjadi seniman itu kan berbeda-beda gitu. Tapi yang aku sadari sekarang, aku itu sudah berpikiran bukan menjadi seniman ya, maksudnya di dunia seni itu ternyata dari aku SD ternyata. Karena kalau ditarik ke belakang, aku itu pernah mendapatkan satu momen yang aku ngerasa berbeda dari teman-temanku gitu. Waktu itu tuh karena sebenarnya ini menurutku titik dimana aku benar-benar merasa bersyukur juga, karena hal atau momen itu di saat aku ngerasa apa aku sudah benar ya di jalur ini gitu, itu tuh menjadikan aku motivasi gitu, motivasi aku untuk ternyata kamu udah sejauh ini loh Dis gitu, ternyata hal-hal yang kamu cintai dari kecil itu sekarang tuh membuahkan hasil gitu. Karena aku ngerasa aku di jalur ini tuh aku selalu berusaha untuk explore diri gitu di dunia itu, karena waktu SD jadi teman-temanku itu tuh sangat sibuk dengan hal-hal seperti les, les bahasa Inggris, les matematika, segala macam. Akademis ya? Lebih ke akademis. Sebenarnya aku tidak menyalahkan lingkungan waktu aku masa SD itu, tidak. Tapi dari sana aku berkaca, jadinya ternyata menjadi berbeda di usia itu tuh sulit sebenarnya, karena pemikiranku ini tidak bisa diterima oleh guru-guru kadang, terus pertemanan, mereka tuh menganggap aku tuh karena yang lainnya nih sibuk les matematika, les bahasa Inggris, IPA dan lain-lain sains itu, tapi aku malah sibuk dengan duniaku di berkarirku di luar, karena kan dari kecil aku sudah menyanyi, latihan gamelan Bali, terus megender itu segala macam, aku malah ikut ekstra, lebih banyak kesenian. Terus tapi di non akademik itu aku selalu selalu menyumbangkan piala ataukah penghargaan untuk sekolahku gitu. Tapi di titik itu juga mungkin karena lingkungan itu terkenal dengan lingkungan yang akademis sekali, makanya aku dianggap berbeda gitu. Sampai adalah di titik, bukan bully sih, maksudnya ada di titik pengucilan itu gitu. Ya, berarti kan sebenarnya perasaan dianggap beda tuh gak kita rasain sekarang ya, ketika kita punya profesi. Tapi ternyata bahkan dari kita kecil pun gitu. Karena balik lagi tadi mungkin Gadis ngalamin itu waktu SD. Kalau Moge sendiri kan ngalamin bener-bener milih untuk jadi psikolog, itu tuh dari zaman SMA, jujur aja gitu. Nah pas zaman SMA pun rata-rata kan jurusan-jurusan orang beragam nih, tapi yang memilih untuk jadi psikolog itu sangat minim gitu. Di angkatan yang milih cuma 5 orang, tapi yang ternyata bener-bener jadi psikolog sampai sekarang itu kalau gak salah cuma 2-3 orang gitu. Jadi kayak benar-benar ngerasa oke, berarti memang pilihan-pilihan ini mungkin unik dan menarik gitu.
Tapi memang ternyata dibutuhkan sekali di dunia yang kita yang sekarang kayak gini ya gitu. Karena kan sekarang juga orang-orang kan baru paham tentang adanya gangguan psikologis, mental segala macam. Ya dan tapi memang sih harus kayak perlu banyak adaptasi ya, balik lagi karena nggak mungkin ngasih edukasinya hari ini ngasih terus tiba-tiba langsung semua orang bakal tahu, itu sangat tidak mungkin karena semua bakal perlu proses gitu. Tapi apa sih yang bakalan jadi, meskipun tadi kayak ada hal-hal yang gak menyenangkan ya yang kita rasakan tentang profesi yang kita pilih karena ada perbedaan-perbedaan tadi gitu. Tapi apa yang bener-bener akhirnya nguatin nih bakalan kayak oke, aku akan tetap konsisten nih di profesi gitu. Iya. Pasti kan ada kilas balik itu ya. Karena ini sebenarnya titik pencarianku mungkin karena aku ngerasa waktu SD itu aku ngerasa lingkungannya kurang mendukung. Di satu sisi aku sudah mendapatkan pertemanan yang mulai, tapi kebanyakan di luar sekolah gitu. Di luar sekolah tuh sangat mendukung sekali dunia non akademik segala macam. Tapi waktu SMP aku coba lagi untuk, aku merasa karena di SD selalu aku merasa ada titik di mana ada dikucilkan segala macam. Aku akhirnya mikirnya waktu SMP aku coba deh keluar dari zonaku yang tidak berkesenian itu gitu di sekolah. Akhirnya akhirnya aku nyobanya akhirnya aku nyoba masuk organisasi, terus gak tahu gimana aku jadi ketua OSIS selama 2 tahun. Kalau aku ingatanku itu selama 2 tahun, terus karena aku, itu teman-teman yang ada di sekolah SD tuh kayak, kan karena kita di SMP juga ketemu pertemanan yang SD terus kebawa di SMP karena temannya ternyata itu aja gitu. Karena masih satu Denpasar gitu. Terus di sana sebenarnya aku ada perasaan kayak yang ini dijudge lagi nggak ya gitu. Kalau aku coba keluar dari zona nyamanku untuk masuk ke organisasi, ternyata mereka ada perasaan kayak bingung segala macam melihat gimana aku mulai. Karena waktu SMP tuh aku mulai ngerasa aku harus coba belajar, aku coba deh masa di dunia non akademik aku bisa tapi di akademik aku tidak bisa gitu. Tapi ternyata jadi membangun. Iya, membangun sebenarnya gitu. Jadi aku bisa sebenarnya pembuktian ke diri sendiri dulu, terus pembuktian juga ke lingkungan sekitar kalau ternyata aku itu bisa gitu loh. Aku bisa kayak yang ngembangin diriku lagi, mencoba untuk yakinin diri gitu kalau ternyata bisa kok kita tuh di dunia akademik itu kayak yang bukan bersaing, yang maksudnya membuktikan ke diri sendiri kalau enggak setertinggal itu gitu. Mencoba untuk nguatin diri sendiri sih waktu itu. Akhirnya mulai kan achievementnya kalau di zaman itu kan mulai ranking segala macam, ternyata bisa masuk ranking 3 besar, terus organisasi juga tetap jalan. Nah dari SMP itu ternyata bidang kesenian juga banyak membawa aku aku jadinya waktu di sekolah tuh jadi lebih bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Karena jadi gampang mendapat teman, karena kan di lingkungan sanggar di luar sekolah itu aku banyak diketemuin sama orang-orang yang di bidang itu tuh kayak yang orangnya lebih terbuka, lebih open minded gitu loh aku ngerasanya. Terus makanya waktu di dunia SMP itu aku jadinya kenal lah, bisa masuk di dinas pendidikan waktu itu, ikutlah Forkom itu. Terus waktu itu juga SMA akhirnya mendapat kesempatan lagi, akhirnya aku masuk di KPB Kota Denpasar itu, aku di dinas kebudayaan, diberikan kepercayaan. Akhirnya ketemu lagi sama orang-orang yang memang punya basic di dunia seni ada, terus segala macam lah pokoknya. Terus akhirnya titik di mana aku ngerasa nyaman dan aku ngerasa ini aku bisa lanjutkan kehidupanku di berkesenian tuh karena sebenarnya di waktu kuliah menurutku aku memilih jalan yang tepat. Karena aku masuk ke ISI Yogyakarta gitu. Di sana aku benar-benar ngelihat lingkungan yang tidak ada judgmental segala macam, terus aku ngerasa tidak berbeda, terus walaupun aku ngerasa berbeda ternyata perbedaan itu tuh diapresiasi dengan baik gitu. Itu sebenarnya setelah aku cari tahu jawabannya tuh, itu sebenarnya tuh masalah tentang lingkungan sih, dimana kita bisa menempatkan diri atau memposisikan diri sebenarnya gitu. Tapi yang tadi jadi menarik tuh kan berarti meskipun sebenarnya awalnya mungkin ragu ya untuk jadi pasti. Kayak ke bidang organisasi segala macam, tapi ternyata justru
ada poin penting lain nih gitu kan, ternyata organisasi juga membantu kita untuk berkembang gitu. Sebenarnya kita berorganisasi, berkomunitas itu juga jadi poin penting ya teman-teman, karena aku Moga sendiri ya, Moga sendiri juga ngerasain ketika kita berorganisasi, berkomunitas, kita yang awalnya ngerasa kayak oh segini nih aku udah oke, tapi ternyata ketemu orang lain yang beragam. Ternyata orang lain yang beragam tuh juga kayak lebih oke dari kita. Bener sih. Oke, ini balik lagi bukan tentang kita bersaing, tapi sebenarnya gimana kita ngelihat keunikan orang lain tuh juga bisa kita pelajarin loh sebenarnya. Iya benar-benar. Gitu kayak apa merasa tertantang dan tidak merasa ini gitu. sih sebenarnya kalau di organisasi itu tidak merasa puas akan diri sendiri gitu. Kadang di satu sisi tuh ada benernya juga gitu, karena kita jadinya pingin terus belajar, pingin terus explore diri, jadinya kayak pingin saling bertukar cerita juga sama orang-orang gitu. Jadi lebih terbuka aja gitu. Benar, kalau berorganisasi dan berkomunitas mungkin di awal kita akan ngerasa kayak benar banget ada perbedaan karena kan itu banyak banget manusianya dan kita harus beradaptasi dengan visi misi mereka, budaya mereka yang mereka bangun dari organisasi, dari komunitas itu. Tapi balik lagi ketika kita bisa masuk, terus kita konsisten berorganisasi, berkomunitas, di sana kita nemuin ternyata ada banyak sekali loh hal-hal penting yang bisa kita gali gitu. Mulai dari cara berkomunikasi yang pertama gitu. Karena aku pribadi tipenya waktu SD sampai SMP itu lebih banyak diam. Tapi waktu udah berorganisasi, mau gak mau kita diajarin untuk bicara. Nah, selain diajarin untuk bicara, aku belajar juga untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Karena kan biasanya orang cuman diajarin untuk berani bersuara, berani menyuarakan, tapi lupa diajarin untuk berani mendengarkan. Itu sebenarnya pelajaran banget waktu kita berorganisasi, karena harus jadi penengah, jadi yang ngomong, jadi yang ngedengerin. Itu sebenarnya kan seru juga ya. Nah, tapi ternyata jadi beda pun di lingkungan sendiri itu sebenarnya gak masalah. Tapi balik lagi kayak kamu bilang tadi, kan ada kilas baliknya. Ternyata ketika kita jadi beda, kita justru bisa loh men-challenge diri sendiri. Oh ternyata ada nih poin-poin penting yang bisa aku pelajarin. Jadinya ketika kita ngerasa kenapa ya aku beda gitu, itu tuh gak selalu tentang keterpurukan ya ternyata. Iya, tapi ya masih galaunya tuh lama banget tentang itu. Sampai gak tahu kenapa ya, ini juga sebenarnya kan privilege dari orang tua. Ternyata kan orang tua sepercaya itu ya. Ini ada sih alasannya kenapa aku bilang menurutku tuh di Jogja itu pilihan yang tepat gitu. Karena selain orang tua memberikan kepercayaan sebegitunya buat aku untuk, kita kan cewek-cewek nih bertiga, kita diberikan keyakinan untuk boleh deh kamu, padahal waktu itu juga orang tua bilangnya kalau nanti kuliah diusahakan tidak di Bali gitu kan, untuk mungkin di satu sisi itu menjadikan kita untuk bisa nggak ya kita survive gitu di situ, kayak yang memulai hidup baru gitulah di sana, untuk kita berkarir ke depannya. Terus akhirnya dari sana aku percaya di Jogja tuh bakal nemuin jawabannya, ternyata bener gitu. Di Bali itu kan juga pertemanan-pertemanan itu sangat mendukung ternyata gitu, relasinya jadi bisa dibangun. Terus ternyata waktu kuliah itu juga diberikan kesempatan untuk kerja freelance segala macam. Itu sebenarnya bener-bener bikin kita bisa survive. Terus jadinya kita bisa bertahan hidup di kaki sendiri gitu, aku ngerasanya sih waktu itu. Emang bener sih, kayak jadi beda tuh emang tidak menyenangkan. Awalnya tidak menyenangkan dan benar-benar tidak enak, karena yang awalnya kita udah yakin jadi gak yakin lagi. Karena ada banyak keraguan juga. Kadang kita mempertanyakan value diri kita gitu loh, sama kayak yang sebenarnya yang aku pingin ini udah benar belum ya gitu, sebenarnya aku jalanin ini udah benar belum gitu. Jadinya pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu, bahkan sampai umur yang sekarang pun aku ngerasanya kayak gitu. Iya benar-benar, aku juga ngerasa gitu. Jadi karena ada banyak keraguan itu, kita jadinya semakin mencari apakah benar. Nah, karena ada banyak pertanyaan itu juga bagus loh dia sebenarnya. Karena kan pas kalau kita punya banyak pertanyaan, kita kan jadinya semakin menggali nih. Tapi kalau orang banyak nanya gak bagus. Itu gak terlalu kepo aja lah. Tapi emang bener sih, kan ujung-ujungnya bakalan banyak yang bertanya kan sama kondisi-kondisi kita, apakah emang sebenarnya ini tuh oke, ini tuh gak oke, apakah emang kita bisa atau gak bisa gitu kan sebenarnya. Ya tapi balik lagi, ketika keraguan itu bisa kita jawab, terus ternyata ketika keraguan itu bisa kita jadikan juga refleksi diri, itu tuh sebenarnya jadi poin penting juga gitu loh. Karena kan kita harus lihat juga ke belakang, di balik
keraguan kita, apakah sebenarnya penting juga keputusan ini bisa kita pertanggungjawabkan gak? Iya Nah itu sih. Karena kan ketika kita memutuskan mau jadi apa yang sekarang, meskipun sebenarnya masih mencari jati diri di balik profesi yang kita jalani sekarang, baik jadi psikolog, jadi seniman, terus mungkin lagi teman-teman yang lagi berusaha untuk meyakinkan diri mau jadi apa nih gitu. Bener. Tapi kan juga selama kita bisa mempertanggungjawabkan semua keputusan kita, itu sih kuncinya kalau menurut aku ya. Kalau menurut kayak gimana tentang keputusan-keputusan yang udah kayak jalanin sampai sekarang akhirnya benar-benar mutusin untuk, apakah memang benar sekarang benar-benar mutusin jadi seniman atau mungkin akan ada perubahan lagi? Sebenarnya tuh aku karena ini ya juga sebenarnya kan karena aku ngerasanya di umur 25 ini kan orang kan bilang quarter life crisis segala macam. Iya sih benar. Karena aku bener-bener ada di titik udah fix belum ya Dis bakal jadi seniman segala macam. Tapi menurutku iya karena dunia seni itu gak bakal lepas dari pribadiku gitu. Karena aku dari kecil memang sudah dibentuk semua itu dari seni gitu. Apapun yang aku jalani itu pasti selalu ada hubungannya tentang seni gitu. Makanya aku apalagi sekarang kan jadi pembatik gitu. Karya-karyaku juga dari bikin batik tulis segala macam, bikin busana segala macam. Aku ngerasanya fun aja ngelakuinnya juga gitu. Seni itu sebenarnya kompleks banget ya. Iya. Seni itu gak hanya tentang berkesenian, tapi kayak betul. Di psikologi misalnya kayak kita ada seni mengelola emosi, itu kan juga kayak sebenarnya keterampilan. Nah keterampilan, tapi balik lagi karena gadis seninya memang benar-benar dijadiin profesi dan benar-benar jadi seniman. Jadi sekarang untuk saat ini memang memutuskan untuk jadi seniman. Dan aku juga di usia sekarang udah memutuskan untuk menjadi psikolog. Meskipun dalam perjalanannya ternyata lingkungan yang kita jalani sekarang, ekspektasinya juga ya ekspektasi balik lagi. Kita gak akan bisa menghapus ekspektasi orang lain. Apalagi kita tumbuh di lingkungan, dengan budaya, dengan pola asuh. Kemudian juga dengan banyak kepala, gak bisa akan memutus ekspektasi. Bahkan diri kita sendiri pun punya ekspektasi kan untuk diri sendiri gitu. Iya. Tapi balik lagi gimana kita mengelola ekspektasi itu ya. Karena aku pribadi jujur aja waktu pertama kali dari Jogja, kan di Jogja ada banyak sekali peluang menjadi seorang psikolog. Tapi ternyata pulang ke Bali, aku ingin melanjutkan kerja-kerja yang aku kerjakan di Jogja, di Bali yang memang benar-benar bisa disesuaikan dengan budaya Bali, dengan orang-orang di Bali seperti itu. Memang ternyata ada banyak sekali tantangannya, tapi di balik semua itu balik lagi tadi karena udah keputusannya memang bulat pindah ke Bali dan jalanin jadi psikolog di Bali emang harus dipertanggungjawabkan gitu. Kalau kamu sendiri selama mungkin balik lagi kita ya pas pulang ke Bali, apa sih tanggung jawab terbesar yang harus kamu lakuin untuk pilihanmu, apalagi tadi balik lagi karena kita jadi beda itu. Tanggung jawab terbesarnya apa? Sebenarnya bikin orang tua tuh yakin sama profesi kita gitu. Karena ini ya kita kan dari generasi yang berbeda gitu. Gak cuma itu sih, ngeyakinin diri sendiri juga susah kadang gitu. Karena waktu di Jogja tuh kita udah nemuin zona nyamannya untuk berkesenian. Karena kalau boleh jujur, ternyata seniman batik perempuan di Bali juga setahu gadis kan minim gitu. Karena kan sudah perbedaan zaman segala macam gitu. Tapi ternyata gadis kira memulai dari nol di Bali tuh bakal semudah itu gitu. Gadis kira awalnya, ternyata tidak gitu. Di Jogja pun gitu sih sebenarnya, tapi karena di Jogja itu udah tahu celahnya, udah banyak relasinya, terus di luar Jogja juga kayak di daerah Jawa Timur segala macam tuh udah punya banyak kenalan juga, teman-teman sesama seniman. Jadi bertukar pikiran tentang seni batiknya itu aku ngerasanya lebih nyaman gitu. Terus aku sempat mikir karena aku ngerasa udah dapat ilmunya nih di Jogja, aku kan ilmu dasar segala macam, coba deh nanti di Bali aku kembangin lagi dari nol gitu. Pasti kayaknya lebih mudah deh gitu. Tapi kan ternyata setelah di Bali aku akhirnya memberanikan diri nih untuk meyakinkan orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara aku ini gak tahu ya keputusannya nekat pameran solo. Jadi solo exhibition gitu aku waktu itu. Tapi ternyata setelah solo exhibition aku mikirnya pasti nanti ada banyak peluang. Pasti nanti bakal banyak jalan menuju Roma gitu loh. Tapi ternyata enggak gitu. Berarti ekspektasinya sendiri dulu awalnya. Iya, ekspektasi sendiri dulu awalnya gitu. Ternyata juga orang tua juga masih
bingung kadang. Aku sih merasa gitu ya gitu dari sudut pandangku gitu. Terus orang-orang di sekitarku juga sering nanya gitu loh. Terus kalau jadi seniman batik itu ngapain gitu? Karena mereka tuh nggak pernah terpikirkan karena kan sebenarnya kalau di Bali tuh kita kan punya kain tradisional khas Bali, endek itu. Jadi kita menenun segala macam. Nah karena aku berangkatnya dari dasarnya tuh memang membatik, memang pinginnya jadi pembatik gitu. Jadi orang-orang tuh masih awam gitu di Bali tentang itu gitu. Jadi ngelihat apalagi di umurku yang sekarang kan pasti ekspektasi orang tua kan apa bisa gitu bersaing di dunia berkesenian batik di Bali itu. Padahal kan pasarnya juga belum terlalu bisa kita untuk apa ya namanya nebak-nebak pasar tentang seni batik itu juga susah di Bali gitu. Sebenarnya meyakinkan orang tua susah, meyakinkan diri sendiri juga. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu cukup baik sih waktu itu dapat feedback yang baik dari pameran pertama. Akhirnya berpameran lah, ternyata bisa loh nggak pameran di Bali aja, ternyata di Jogja bisa. Habis itu di Bali juga ternyata bisa kerja ikut orang juga. Jadi kayak yang semuanya aku coba gitu. Untungnya kan selalu mau berusaha untuk mencoba gitu. Nggak mau pelan-pelan ada peluangnya. Ya nggak mau kayak yang di satu tempat aja nih gitu. Aku sih ngerasanya memang meyakinkan diri sendiri lebih susah gitu. Berarti meyakinkan diri sendiri lebih susah. Iya. Tapi emang bener sih, kita emang perlu dulu selesai sama diri kita sendiri. Sebelum bener. Akhirnya nanti selesai dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk orang tua, pasangan, keluarga, dan teman-teman dan sebagainya gitu. Tapi mungkin ketika kita memang memilih sesuatu, pasti kan ada pro kontranya gitu. Nah, Moge pribadi juga kayak gitu, karena kalau Gadis kan lebih ke nentuin profesi. Kalau Moge pribadi, yang pertama kali memutuskan sesuatu yang besar adalah ketika harus merantau ke Jogja. Gitu ya, karena kan di keluarga kita untuk yang seumuran kita belum pernah ada yang merantau ke Jogja gitu. Itu adalah keputusan yang besar karena padahal Jogja gak jauh-jauh banget ya. Iya, padahal Jogja gak jauh-jauh banget. Tapi ternyata merantau ke Jogja itu adalah sesuatu yang besar gitu. Karena bener sih. Bener-bener sendiri berangkatnya. Terus waktu itu belum tahu bakalan siapa yang diajak. Karena kita keluarga juga gak punya di sana gitu. Karena gak ada keluarga di Jogja, jujur aja. Maaf potong, bahkan aku bolak-balik Jogja dulu tuh sendiri. Dan bapak mama kan sebenarnya ke Jogja waktu posisinya aku sudah wisuda. Bahkan mereka kayak belum ada nyamperin segala macam kan. Karena kan ada Moge gitu. Tapi ya balik lagi, kan itu keputusan yang besar. Tapi aku rasa kayaknya perlu deh untuk mencari sesuatu yang lain gitu. Bukan kuliah di Bali itu jelek, enggak. Tapi aku rasa di waktu SMA tuh ngerasa kayak di Bali ini udah cukup nih kita belajar segini dari TK sampai kita SMA. Tapi pingin nyari peluang gimana sih kira-kira orang-orang di luar sana gitu. Penasaran sih. Membangun relasi sih sebenarnya. Ya membangun relasi juga. Ya jadi keputusan terbesar meyakinkan, benar juga meyakinkan orang tua. Bukan tentang profesi, tapi tentang keputusan merantau. Sampai akhirnya setelah merantau, sama kayak Gadis, benar-benar memutuskan untuk menjadi psikolog. Karena kan jadi psikolog jadi profesi karena lagi. Tanggung jawabnya besar. Sebenarnya tuh merantau tuh gak semudah itu gitu. Karena kan kita anggap ya, kan Gadis kuliah nih 2 kali di Jogja, di dunia berkesenian. Pasti otomatis pas balik ke Bali tuh harus dipikirkan mateng-mateng gitu loh. Karena itu menurut Gadis tanggung jawab yang besar yang nantinya harus Gadis jalani lagi di Bali, memulai lagi dari nol gitu. Gadis sih ngerasa gitu. Ya, oke. Nah iya sih benar, kalau misalnya kita ngerantau waktu itu, mungkin sebenarnya memang keputusan yang besar gitu loh teman-teman. Tapi ternyata ketika aku merantau, aku bisa ajak adik-adikku juga kayak pas mereka liburan buat ngeliat lagi, ini loh dunia luar nih kayak gini. Ada banyak hal yang bisa kamu lihat di luar Bali. Karena dunia ini sangat luas gitu. Ya, bener. Bahkan berangkat ke Jogja pun itu sebenarnya masih lingkungan yang sangat kecil gitu ya. Karena masih di Indonesia dan tapi sangat bersyukur sekali Jogja ngasih kita pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Ada banyak sekali. Nah tapi balik lagi Dis, mungkin refleksi apa sih, refleksi terbaik apa yang kamu rasakan ketika kamu memang benar-benar menjadi beda gitu di lingkungan sekarang? Refleksi terbaik.
refleksi terbaik. Aku bisa jujur ke diriku sendiri, Okay. terus aku bisa lebih menghargai diriku sendiri. Aku nggak lagi menghakimi diri sendiri. Itu sih sebenarnya berani jujur untuk apa yang kita mau tuh ternyata susah, tapi setelah kamu tahu jawabannya tuh ternyata melegakan gitu. Aku sih ngerasanya gitu. Oke. Kalau refleksi terbaik, karena ini semua berdasarkan pengalaman gitu ya. Ternyata kilas balik dari semua perjalanan ini, sebenarnya kita nggak apa-apa loh kita menjadi beda, karena kan setiap orang emang punya keunikannya masing-masing gitu. Mungkin yang orang lain bilang kita nih beda, tapi justru jadi keunikan buat diri kita sendiri gitu kan. Nah, beda ini pun ternyata proses dari semuanya. Iya betul. Oke. Gadis mungkin boleh tutup karena kamu tadi yang membuka semua ini. Oke teman-teman, kalau nanti kita mau ada diskusi lebih lanjut lagi bisa di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya boleh share juga, siapa tahu emang pengalaman kalian relate sama pengalaman kita. Iya betul. Biar kita juga bisa berbagi pengalaman bareng kalian lagi. Betul. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.